Selamat pagi semua dan silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan baik 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Angela Marica Warna SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di sekolah menengah SMPTN 1 Malaka Barat Biano, Desa Wese, Kecamatan Waliman, Kabupaten Malaka. Saya sekarang mahasiswa PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24886905125. Pada kesempatan ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja. Pada hari ini, materi atas subtema yang saya bawa, makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Selamat menikmati video praktik pembelajaran saya. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, saya meminta teman kita Marcella untuk membawa doa pembuka. Sikap berdoa guru dan kawan-kawan adalah dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menjaga dan membimbing kami agar pelajaran kami bisa berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman Sela yang sudah membawakan doa, dan silakan duduk. Terima kasih Bu. Ibu jadi hadiran dulu. Abraham F. Atok, Agustina Camelia Kevi, Amelia Tino Raja, Maria Serlina Kehi, Asila Alfi Leki, Yunita Hoa. Semua hadir semua? Hadir. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, pasti kalian masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang bergereja supaya Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Kita masuk pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini berbicara tentang apa? Ibu minta satu orang coba baca, ada di papan. Makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Baik,
Materi kita hari ini, makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Di dalam sakramen pembaptisan ada 3 tahap. Tahap pertama itu masa prakatakumenat, yang kedua itu masa katakumenat, dan yang ketiga itu masa pedagogis. Dan ketiga masa itu, masa prakatakumenat itu berbicara tentang masa pemurnian dan motivasi. Setelah motivasi itu kita memeriksa kembali batin kita, apakah kita mau masuk pada tahap pembaptisan itu, apakah kita sudah mengaku atau sudah bersih. Pasti sudah. Karena itu masa pemurnian, ada yang bilang, oh ini dosa banyak, oh saya dosa banyak. Tetapi dengan motivasi atau pembinaan itu kita bisa mengurangi kesalahan kita. Dengan adanya pembinaan kita bisa merefleksi pribadi kita masing-masing. Dan pada saat kita berkata kayak itu, kita menseringkan pribadi kita masing-masing. Kita semua pasti sudah mengikuti pembinaan. Contohnya pembinaan mau baptis, mau sambut baru, pembinaan di kelompok-kelompok kita. Dan di sini Ibu mau bertanya, siapa yang ikut pembinaan di kelompok atau di komunitas kita masing-masing? Contohnya kedua Rosario, siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Dengan adanya doa Rosario itu, setelah kita doa pasti kita sharing pengalaman pribadi, tetapi jangan sharing orang punya pribadi. Jangan menjelek-jelekan orang lain, ya toh? Ya. Kita men-sharingkan kita punya diri. Oh pasti saya ada hambatan, oh saya ada tantangan. Pasti kita semua punya masalah. Dan yang kedua itu mengemukakan konsekuensi dari orang-orang yang sudah baptis. Sebelum kita masuk pada pembaptisan, kita harus pengampunan dosa dulu. Atau kita langsung? Tidak, kita langsung pengampunan dosa. Contoh, kita mengaku kesalahan kita kepada pastor atau frater atau diakon yang ada di kita punya paroki. Dan itu kita melihat kembali kita punya kesalahan. Dengan adanya pembaptisan, kita bisa merefleksi kita punya diri
dengan adanya pengakuan atau mengaku dosa-dosa kita. Yang berikut, setelah diurapi dengan minyak, itu di lilin-lilin dinyalakan. Ada lilin pasca, berarti kita bakar juga. Dan itu lilin yang orang tua wali pegang itu harus dinyalakan, harus dibakarkan dari lilin pasca itu, baru kita baku over-over. Dan seterusnya. Dan setelah itu doa Bapa kami, itu kita bersama-sama mendoakan atau mendaraskan doa Bapa kami, karena kita sudah menerima dari 1 sampai 11 itu kita sudah menerima semua, dan kita tutup atau kita lanjut dengan doa Bapa kami, berarti kita sudah bermandikan. Yang berikut, 2, konsekuensi penting bagi seseorang yang telah menerima sakramen baptis dalam gereja Katolik. Itu ada 3. Yang pertama, menjadi anggota tubuh Kristus dan gereja. Baptisan memasukkan seseorang ke dalam komunitas umat beriman yang adalah tubuh Kristus atau sudah menjadi anggota gereja. Mereka menjadi bagian dari keluarga besar Allah dan memiliki ikatan rohani dengan semua umat Katolik di seluruh dunia. Berarti kita sudah ada ikatan pribadi dengan Yesus Kristus, karena kita sudah menerima sakramen permandian atau sakramen baptis. Sakramen itu kita boleh terima, itu pun kita sudah dibaptis atau sudah dipermandikan. Kita belum baptis, berarti dari ketujuh sakramen ini kita belum terima. Tapi dengan adanya permandian atau sakramen baptis itu, di 6 sakramen itu kita boleh terima. Yang berikut, panggilan untuk kekudusan dan misi. Baptisan memberikan rahmat dan panggilan untuk hidup kudus dan untuk berpartisipasi dalam misi gereja untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Yang berikut, di sini ada satu video, coba ibu tayangkan. Apakah video ini masih terkait dengan yang tadi ibu jelaskan itu atau tidak? Coba kita lihat dulu apakah masih ada keterkaitan dengan tadi ibu jelaskan dari awal. Membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah tanda karunia Roh Kudus.
untuk dididik, dibina, dibesarkan secara Katolik. Ini sangat penting. Nah, demikian kami bagi pembelajaran ini sesuai dengan menurut Tuhan dan sudah berdiskusi dengan parokus tentunya. Sekian dari saya sebagai pengajar dan juga bagian dari seksi katekese paroki Katedral Medan. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Dan sebelum itu tadi kita sudah melihat, menonton cara-cara pembaptisan di dalam gereja dan saat Ekaristi berlangsung. Dan pada saat pembaptisan itu, anak-anak yang baptis bersama orang tua dan orang tua wali. Dan setelah selesai perayaan, kepada orang tua itu mengharapkan untuk anak-anak ke depannya dan membina anak-anak itu ke depannya bisa menjadi anggota gereja Katolik yang baik. Tidak mungkin kita sebagai orang tua itu kita membina anak kita itu ke jalan yang tidak benar. Tidak. Kita banyak membina mereka dan kita banyak memotivasi mereka ke jalan yang benar. Dan sebagai kita orang tua dan wali baptis itu kita punya tanggung jawab berat kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak ani kita. Kita harus memotivasi anak ani atau kita sebagai orang tua itu kita memotivasi anak kita itu ke depannya mau bagaimana. Dan kita sebagai orang tua itu kita memotivasi dengan hal-hal yang baik. Tidak mungkin kita memotivasi anak-anak kita itu dengan hal-hal yang tidak baik. Dan dari harapan saya, kita sudah menonton, melihat apakah kita bisa merefleksikan, masing-masing merefleksikan diri. Apakah saya masih kecil itu saat permandian itu sama dengan yang tadi saya nonton atau saya ingat itu atau tidak. Dan semua sudah melihat, dan sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 pertanyaan. Dan kelompok 1 silakan. Dan kelompok 2 silakan. Kemudian soal itu, soal ada 4, jadi kelompok 1 berhak 2 soal dan kelompok 2 berhak 2 soal.
baptis dalam gereja Katolik. 2. Apa tujuan utama dari sakramen baptis? Dan kelompok 2, soal nomor 3, apa tanggung jawab orang tua dan wali baptis setelah seorang anak dibaptis? Soal nomor 4, apa yang diucapkan pastor saat mericiki kepala anak yang dibaptis? Sudah? Bagi kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah habis, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Yang kelompok 1 silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti sakramen baptis dalam gereja Katolik? Sakramen pertama dan sangat penting yang menjadi pintu masuk ke dalam gereja dan kehidupan Kristiani. Sakramen ini memiliki arti mendalam, mencakup pembersihan dari dosa asal kelahiran kembali menjadi anak Allah dan penerimaan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa tujuan dari sakramen baptis? Untuk mempersatukan seseorang dengan Kristus dan membuat orang tersebut dilahirkan kembali dalam Kristus. Melalui sakramen ini, seseorang dibebaskan dari dosa, menjadi anggota gereja, dan menerima anugerah hidup baru. Baptis juga merupakan tanda dan sarana untuk mengungkapkan iman akan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Marilah kita memberikan aplaus yang meriah. Sekarang yang kelompok 2, silakan maju. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa tanggung jawab orang tua dan wali baptis? Setelah seorang anak dibaptis, memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendukung anak dalam perjalanan iman. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak dalam iman Katolik, sedangkan wali baptis memiliki peran sebagai teman dan pembimbing rohani dalam pertumbuhan iman anak. Tanggung jawab orang tua: membesarkan anak dalam iman Katolik, menjadi contoh hidup, mendukung anak dalam pertumbuhan rohani, memberikan pendidikan agama. Tanggung jawab wali baptis:
mendampingi pertumbuhan iman anak, menjadi contoh hidup, mendukung anak dalam menghadapi tantangan iman, membantu anak memahami iman secara mendalam. Secara umum, tanggung jawab orang tua dan wali baptis melindungi dari pengaruh buruk, membantu anak menjalani hidup yang benar, menuntun anak pada jalan kebenaran, menjadi bagian dari pertumbuhan rohani anak. Nomor 2, apa yang diucapkan pastor saat mericikan kepala anak yang dibaptis? Pastor mengucapkan, "Aku membaptis engkau, nama anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Ini adalah ungkapan buka dalam sakramen baptis yang merupakan tanda bahwa anak itu telah secara rohani menjadi bagian dari tubuh Kristus. Aku membaptis engkau, nama anak disebut, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minyak prisma, kain putih, dan lilin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Marilah kita memberikan aplaus yang meriah. Baik, kita masuk pada tugas. Tugas ini untuk minggu depan. Dan silakan catat. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih untuk anak-anak yang setia dari awal hingga akhir ini. Dan sebelum kita menutupi pelajaran kita, marilah saya minta satu teman untuk membawakan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami semua, sehingga Engkau telah memilih kami dari awal pelajaran hingga berakhir yang baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami agar kami bisa istirahat dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah setia dengan ibu. Terima kasih banyak. Dan silakan duduk. Siap bersalam. Terima kasih. Sama-sama dan silakan duduk. Terima kasih.